Nah, sakit pinggang itu kalau kita tadi nanya jenisnya, kita bagi ada yang kita sebut dengan spondylogenic back pain. Spondylogenic ini keluhannya biasanya tulang-tulangnya atau kita sebut spondylogenic back pain. Jadi nyeri karena tulangnya. Yang kedua ada yang kita sebut dengan discogenic back pain. Discogenic itu diskus atau bantalan sendinya. Nah, kalau ini biasanya keluhannya memang nyerinya di sendi, di bantalan. Nah, dia biasanya ada perubahan posisi, sakit dan nyerinya. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan neurogenic back pain. Neurogenic itu sudah terkena sarafnya. Kita bekerja di kantor, kadang-kadang kita duduk dengan kursi yang kurang nyaman dalam berjam-jam ya. Dari pagi datang jam 7 pulang jam 4 sore. Duduk terus, paling istirahatnya siang 1 jam, setelah itu duduk lagi. Hati-hati. Hati-hati maksudnya apa? Ketika kita duduk, beban paling berat itu di pinggang bawah. Ketika salah dalam posturnya, maka bisa mengenai yang kita jadi bisa ototnya, bisa ligamennya, bisa sendinya dan sebagainya, dan akhirnya menyampaikan nyeri dari pinggang. Kalau duduk, usahakan bisa setengah jam atau 1 jam sendiri berdiri, stretching, ya, pemanasan atau apa, duduk lagi. Kita harus punya waktu untuk olahraga. Olahraga itu penting banget ya, untuk menguatin otot-ototnya, pinggang dan sebagainya, itu pun olahraga. Kapan kita sebut sakit pinggang ini serius? Bila satu, ya kita sudah mendapatkan tanda-tanda adanya gangguan saraf. Misalnya, tuh kaki saya kok kebas, atau sudah mulai ada gangguan neurologis atau kekuatannya menurun. Ya. Kemudian nyeri ini tidak hilang terus, ada ya, kemudian perubahan posisi kita sakit dan sebagainya, bisa sampai 6 minggu misalnya, itu bisa juga menyebabkan ada sesuatu struktur yang memang harus kita perhatikan lebih ya. Kemudian kalau sakit pinggang sudah tadi ada kebas, ada gangguan neurologis, sudah mengganggu gerak, artinya tiduran terus kitanya. Nah, ini sesuatu yang serius. Minum obat tidak sembuh, fisioterapi nggak sembuh, ini sesuatu yang serius. Jadi kita harus mencari sumber dari sakit pinggang tersebut. Kalau sumbernya sendiri, kalau kita lihat dari organ pinggangnya, bisa dari tulangnya tadi ya, diskusnya atau bantalannya, sendinya atau kita sebut dengan faset ya. Kemudian juga bisa dari otot di sekitarnya, ini yang paling sering ditemukan, otot ya. Kemudian bisa juga berasal dari sarafnya tadi ya. Nah, itu sumber-sumber titik nyeri yang berasal dari pinggang. Ya nggak semuanya dioperasi. Memang operasi gampang gitu ya. Emang murah gitu ya dipikir ya. Sahabat nih pasti belajar semua nih. Orang yang dioperasi itu kalau sudah pertama dikasih obat, yang kedua di fisioterapi tidak ada perbaikan. Yang ketiga, kalau kita sudah melakukan, kalau kita obat fisioterapi nggak maksimal, biasanya kita masuk ke step yang lebih intens sedikit, yaitu kita bisa lakukan namanya blok saraf. Nah, itu bisa membantu meredakan nyerinya juga. Nah, ini 3 proses ini nggak berhasil, kita sudah maksimal, baru kita masuk ke operasi. Sudah ketemu tadi gejala-gejala yang serius, kemudian kita biarkan, maka akan gejala tadi menjadi lebih berat. Dan penangannya tidak akan bisa senormal dulu lagi. Misalnya, salah satu contoh kasus yang sering ditemukan pada usia muda, HNP atau bantalannya robek, sehingga dia membuat penekanan ke sarafnya dan menyebabkan nyeri dari pinggang hebat dan menjalar ke kaki. Kalau kita tangani di awal, maka dia bisa sembuh sempurna, hampir mendekati normal lah. Tapi kalau sudah lama, otot-ototnya memendek, kaku, tulangnya udah terbentuk seperti itu, maka setelah kita bebaskan pun sarafnya, maka pasti masih ada gejala sisa pada pasien tersebut. Itu perlu ekstra latihannya, fisioterapinya, sehingga bisa kembali ke aktivitas semula. Gitu. MRI itu bisa mendeskripsikan secara detail apa yang terjadi di dalam dari tulang belakangnya. Gangguan sarafnya, ada kerusakan tulangnya sehebat apa, menekan kemana, ya, kemudian ada nanah, abses biasanya pada TBC tulang belakang, ya, itu semuanya bisa disebutkan dengan MRI. Kita masuk ke operasi atau pengobatan, pastinya kan dokternya akan melakukan pemeriksaan dulu. Step pertama harus datang ke dokter. Setelah pemeriksaan fisik, anamnesisnya sudah kita kumpulkan, kita masih biasanya menduga kemana nih arahnya.
Iya, Wah, iya. Dok, ini 1 bulan yang lalu nyeri-nyeri di pinggang, sekarang 3 minggu nggak bisa jalan. Oh. Nah, itu berarti sesuatu yang serius. Iya. Maka kita stepnya langsung naik. Pemeriksaan X-ray dulu sederhana, kemudian lanjut ke MRI.